Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, tema readingan hari ini adalah kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu, ya. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Apakah kesan positif atau negatif, ya? Dan ini energi banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa juga enggak, atau energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Oke, kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu. Aku mulai saja. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali bertemu dengan kamu, saat pertama kali melihat kamu. Kamu tuh orangnya tertutup ya, introvert, sangat tertutup, dan kesan pertama juga orang-orang saat melihat kamu tuh orang yang sangat intuisi ya. Sangat intuisi dan orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta. Dan aku melihat juga kesan pertama yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu tuh ada energi kayak menyerah gitu ya, menyerah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan. Apakah kamu ketika saat pertama kali orang-orang melihat kamu, ya mungkin kamu lebih dekat kepada Tuhan, lebih religius atau lebih spiritual. Di sini beberapa ada energi kamu menyerah gitu, pasrah kepada Tuhan ya. Oke. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu. Kamu tuh orang yang banyak pertimbangan ya, sangat banyak pertimbangan. Dan kesan yang diberikan orang-orang pertama kali melihat kamu juga, kamu tuh orang pekerja keras ya, workaholic banget, pekerja keras, atau kamu banyak pekerjaan dan kamu mampu membalanskan. Mungkin kamu punya 2-3 pekerjaan dan kamu bisa mengaturnya. Atau kesan yang diberikan orang-orang saat pertama melihat kamu ini orangnya kayak apa ya, mampu membalanskan prioritas kamu, mampu menyulap beberapa prioritas, dan mampu membalanskan budget kamu, membalanskan pengeluaran kamu itu. Atau ketika orang-orang ya saat pertama kali melihat kamu, di mana kamu, hidup kamu kayak up down, tapi kamu tidak menyerah. Mungkin keuangan kamu saat itu lagi up downnya, pasang surutnya, tapi kamu tidak menyerah. Kamu berusaha untuk membalanskan pengeluaran kamu, membalanskan prioritas kamu. Kamu sangat pekerja keras. Itu kesan yang diberikan orang-orang ya saat pertama kali melihat kamu, teman-teman ya. Oke, kesan yang diberikan orang-orang. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihatmu? Aku merasakan energi kamu tuh lebih ke surrender sih, lebih ke menyerah sih. Ini kesan yang diberikan orang-orang saat pertama melihat kamu gitu ya. Entah mereka melihat kamu kapan. Apakah di bulan Juni ini, di bulan kemarin, dalam tahun ini, tahun kemarin. Di mana kamu energi menyerah, berpasrah, bergantung kepada Tuhan. Energi kamu melepaskan, energi kamu mengikhlaskan, energi kamu pasrah ya. Itu aku lihat.
Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihatmu? Mungkin saja saat pertama kali orang-orang ini melihat kamu, mungkin sebelumnya kamu toksik. Ya mungkin toksik ini ya mungkin kamu dalam lingkaran toksik, lingkungan toksik, pertemanan yang toksik, lingkaran rekan kerja yang toksik, sehingga kamu ikut toksik, ikut beracun juga. Atau ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehat di dalam diri kamu. Mungkin ketergantungan akan sesuatu, kecanduan akan sesuatu, atau adalah kebiasaan-kebiasaan tidak sehat yang lainnya gitu ya. Tapi mereka melihat kamu. Ini kesan pertama saat mereka melihat kamu lebih ke pasrah, lebih menyerah. Ya, itu. Di bottom of the deck di sini ada kartu The Temperance ya, artinya gini teman-teman ya, kesan yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu tuh sangat-sangat spiritual, sangat-sangat bijaksana di sini. Tapi dengan kartu The Devil di sini, tapi kamu juga banyak godaan juga sih. Godaan sering menghantui kamu. Ya. Tapi kamu lebih ke menyerah. Itu aku melihat ya, energi Capricorn, energi Pisces, Sagittarius, ada Leo di sini. Ya, aku melihat kesan diberikan orang-orang pertama melihat kamu ya, kamu tuh orangnya punya pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat, kamu tuh seorang yang beberapa dari teman-teman ini ya, tidak resonate untuk semua orang. Sangat ambisi. Ada sifat-sifat angkuh juga, karena aku menarik energi banyak orang ya. Ada sifat-sifat sombongnya gitu ya. Ya. Dan kesan pertama yang diberikan orang-orang ketika melihat kamu, beberapa dari teman-teman itu orang yang sangat emosional. Ya, sangat passion, bergairah. Ya, kayak kamu tuh berapi-api sih beberapa. Ya, karena di sini ada gambar singa ya, aku melihat di sini ya, mungkin kamu dari Leo energi. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu, di mana kamu tuh orangnya kuat dengan pendirian kamu, tidak pernah menyerah, sangat ambisi. Bahkan berapa tuh orang emosional atau orang itu gampang marah. Ya. Gampang terpancing emosi ya. Dan aku melihat juga kesan yang diberikan orang-orang ketika melihat kamu juga, pertama melihat kamu banyak beban ya. Seperti aku bilang, kehidupan mungkin finansial kamu up down, tapi kamu tidak menyerah walaupun banyak beban di pundak kamu. Mungkin karena kamu anak pertama, atau memang kamu tulang punggung di keluarga, banyak sekali beban yang kamu pikul, tapi kamu kuat, tapi kamu tidak menyerah. Itu kesan yang diberikan orang-orang ya ketika melihat kamu. Ya. Dan mereka melihat kamu juga di sini, kesan mereka ya ketika melihat kamu tuh apa ya? Pintar gitu ya mengelola keuangan kamu, pintar memanajemen keuangan kamu, ekstrem cara kamu memberi atau menerima uang ya, artinya kamu pintar membalanskan pengeluaran kamu. Berapa dari teman-teman ini kesan yang diberikan orang-orang itu, kamu hemat atau pintar mengelola keuangan kamu ya. Dan kesan apa lagi yang diberikan orang-orang ketika pertama kali melihat kamu di sini? Mereka melihat kamu tuh lucu sih. Beberapa dari teman-teman tuh orang yang lucu, humoris, manja, ceria, hangat, orangnya happy. Ya.
Tapi mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tidak sehat dalam diri kamu tuh, mungkin cepat emosi mungkin. Ya, itu ya mungkin beberapa ya kebiasaan tidak sehat, unhealthy habits ya, seperti aku bilang kartu the devil tadi ya. Namanya juga manusia sih, ada pro dan kontranya. Iya, begitupun dengan diri kamu. Nggak mungkin orang melihat kamu ya semuanya baik-baik saja, yang kamu lakukan positif-positif saja. Pasti di balik itu ada juga hal-hal negatifnya. Ya, di balik kelebihan kamu ya ada kekurangan juga. Iya kan? Ya manusia, tidak ada yang sempurna. Di balik kekurangan kamu ada kelebihan kamu juga. Sebaliknya seperti itu. Ya mungkin cepat tergodanya itu cepat terpancing amarah, emosi. Tapi kalau aku melihat ini kesan diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu ya ada positifnya gini ya, kamu tuh bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri atau untuk keluarga kamu banyak beban yang kamu pikul tapi kamu kuat, banyak tanggungan yang harus kamu pikul tapi kamu kuat gitu karena kamu sangat pekerja keras. Itu kesan pertama yang diberikan orang-orang, sangat pekerja keras atau punya banyak pekerjaan, dua prioritas, kamu mampu membalansnya, mampu mengatur waktunya. Itu aku lihat ya. Leo, Sagittarius strong di sini, Gemini ya, Capricorn, Pisces ya. Oke, aku ambil kartu yang lainnya di sini. Ini kelihatan ya. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan mereka saat pertama kali melihat kamu tuh suka berorganisasi sih. Berapa dari teman-teman ya, kamu suka berorganisasi dan aku melihat juga kesan pertama apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu di sini, kamu itu lebih ke surrender lagi. Aku melihat beberapa dari teman-teman sih, entah kamu di sini lebih spiritual, lebih religius, lebih mendekat kepada Tuhan, lebih pasrah kepadanya. Kamu lebih kayak menarik rezeki, menarik kelimpahan, menarik seseorang itu dengan doa. Kamu tidak banyak mengejar orangnya. Kamu selalu menarik mungkin sesuatu ya, mungkin menarik sesuatu dengan kekuatan doa kamu, kekuatan meditasi kamu, kekuatan the law of attraction kamu. Kamu orang yang tidak suka mengejar apapun ya, mengejar duniawi, mengejar uang, mengejar seseorang, kamu tidak suka. Kamu lebih menarik dengan doa. Mohon maaf kalau aku ulangi kembali. Itu kesan yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu. Ya, kamu lebih menyerah kepada Tuhan di sini. Ya, sehingga ketika kamu down, kamu bisa bangkit lagi. Ketika keuangan kamu surut, kamu mampu pasang kembali. Karena kamu menarik mungkin dengan doa, meditasi. Itu kesan yang diberikan orang-orang pertama kali melihat kamu gitu ya. Dan aku melihat juga di sini kesan yang diberikan orang juga saat pertama kali melihat kamu tuh nggak pelit orangnya, suka berbagi. Ya, suka memberi bantuan mungkin kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kamu ya. Ya, aku bilang suka berorganisasi untuk sukses ya. Ya,
Aku melihat seperti itu. Kesan apa lagi yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kamu misterius, ya. Kamu begitu misterius. Kartu The Moon di sini, ini kesan yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu, sangat-sangat misterius. Ya, mereka melihat kamu tuh orangnya intuisi yang tajam, punya kekuatan spiritual juga, tapi kamu sangat misterius di sini, susah ditebak. Ya, ketika pertama kali orang melihat kamu, siapapun orang ini ya, mereka tuh susah menebak kamu gitu. Ya, dan aku melihat juga kesan yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu. Kamu tuh rezekinya bagus ya, good fortune, nasib baik. Mungkin kamu punya peluang karir yang menarik. Ya, saat pertama kali orang melihat kamu tuh ya, kayak kamu tuh takdir itu berpihak kepada kamu. Ya, mungkin pertama kali orang-orang melihat kamu ya, mungkin kamu punya jabatan yang bagus, kerjaan yang bagus, tapi kamu tidak mengejar semua itu. Kamu cukup menarik dengan kekuatan doa kamu kah, dengan kekuatan meditasi kamu kah, dengan kekuatan mungkin kamu suka mempraktekkan the law of attraction itu ya. Karena dari awal ini kartu menyerah, kartu berpasrah ya. Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan apa yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Ya, aku melihat gini teman-teman. Mungkin dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, orang-orang ini melihat kamu. Mungkin hidup kamu ya ini ada masalah seputar finansial, ada masalah seputar keuangan, di mana kamu banyak galau, stres, mungkin ada kebiasaan tidak sehatnya, ketergantungan akan sesuatu, addiction akan sesuatu. Itu berapa tahun yang lalu pertama mereka melihat kamu lagi galau tentang uang, kamu lagi pusing mikirin uang ya, kamu banyak sedih-sedihnya karena uang. Mungkin keuangan kamu seperti aku bilang tadi, up down itu. Tapi ketika orang itu melihat kamu sekarang, kamu lebih menyerah kepada Tuhan, kamu lebih spiritual, kamu lebih religius, tapi susah ditebak. Aku melihat seperti itu. Artinya seseorang ini pertama melihat kamu tentunya dia orang lama, entah ketemunya setahun kah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Ketika dia melihat kamu di tahun 2024 ini, mungkin khususnya di bulan Juli ini gitu ya, atau di bulan kemarin gitu ya, kamu berubah 180 derajat, di mana kamu sangat spiritual, di mana kamu tidak seperti dulu kamu mengejar duniawi, mengejar seseorang, baperan, bucinan. Tidak seperti itu lagi. Kamu cuman attracting. Kamu cukup menarik dengan doa kamu saja, menarik dengan afirmasi kamu saja, menarik dengan manifestasi kamu saja. Artinya energi kamu di sini runner. Mungkin dulu chaser, selalu mengejar. Atau memang energi kamu sekarang ini ya seperti energi pasrah, tidak mengejar lagi, mengejar duniawi, mengejar uang. Kamu cukup menarik aja. Ya mungkin dulu kamu banyak galau karena kamu selalu mengejar seseorang, orang itu berlari terus karena takut yang mendasarinya. Begitu dengan duniawi juga, kamu mengejar duniawi sampai kamu capek, sampai kamu babak belur. Uang itu lari ke arah lain karena takut. Ya mungkin ini poin penting untuk teman-teman ya, jangan mengejar.
entah itu mengejar seseorang, mengejar uang, mengejar dunia, itu jangan, karena semakin kamu mengejar, dia akan lari ke arah lain. Tapi ketika kamu menarik dengan doa, manifestasi, meditasi, dia akan datang sendiri. Dan begitu pun energi dari teman-teman seperti itu. Dulunya pengejar, ya, dulunya bucin, dulunya baperan, sekarang ya cuman menarik. Kalau kamu menarik, tentu kekuatan spiritual kamu kuat. Tapi ketika energi kamu saat ini menarik, ya kamu sangat-sangat misterius gitu. Itu kesan dari mereka. Kesan apa lagi yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Kesan apa lagi yang diberikan orang-orang saat pertama kali melihat kamu? Ya, mungkin dulu ketika melihat kamu banyak bohongnya. Ya, namanya juga manusia, iya kan? Mungkin banyak tertutup, banyak yang kamu sembunyikan, banyak yang kamu rahasiakan. Sangat-sangat misterius lah. Kamu banyak tidak jujurnya. Ya, mungkin beberapa banyak bicaranya. Ya, bawelnya kamu. Itu kesan pertama dulu. Banyak bicara, bawel, suka ngoceh. Atau kamu ya banyak tricky lah itu. Tapi sekarang kamu berubah banget. Energi negatif itu, unhealthy habits, kebiasaan tidak sehat itu kamu tinggalkan, kamu musnahkan. Ya mungkin kebiasaan tidak sehatnya itu dulu banyak galau karena baperan. Ya, banyak tricky, ya. Banyak yang kamu sembunyikan, yang kamu tutup-tutupin gitu. Itu aku melihat. Kesan pertama orang ini ketika melihat kamu, dan aku melihat di sini ya, beberapa dari teman-teman ini, bagi teman-teman yang resonate aja dari pembacaan aku ya, dulu itu dalam kehancuran, titik terendah, masalah seputar keuangan intinya. Ini kesan yang diberikan orang-orang saat pertama melihat kamu, entah itu 5 tahun, beberapa tahun yang lalu. Ya, tapi sekarang berubah kamu berubah. Ya, kamu menyerah kepada Tuhan, kamu bergantung kepadanya, makanya hidup kamu tidak ada kekurangan di sini. Ya, seperti itu aku melihat teman-teman ya. Inilah kesan yang diberikan orang-orang berapa tahun yang lalu dengan sekarang. Tentunya ada perubahan yang cukup besar dalam diri kamu. Perubahan dalam keuangan iya. Perubahan karakter kamu juga iya. Yang dulu selalu mengejar, entah itu mengejar uang, mengejar seseorang, sekarang lebih menarik, lebih pasrah, bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau kamu menarik, tentunya kamu gak duniawi. Kalau kamu sudah spiritual, ya tentu kamu tidak duniawi. Gitu yang kulihat ya. Semoga ini bermanfaat ya. Aku akhiri, ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru gabung. Dadah.